ya Bram? Iya, Bu. Imamat 26 dari mulai ayat 13 yang. Ya, kita mulai aja ya. Iya. Salam, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berkumpul kembali di dalam acara Saat Teduh bersama WAFM. Sebelum kita mulai, kita mendengarkan sebuah pujian dari Ade Putri dan langsung dipimpin doanya ya. Silakan Ade Putri. Shalom semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati pikiran kita. Kita mau masuk di hadirat Tuhan lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita, menaikkan syukur. Menaikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan, biar Engkau selalu menyertai Tuhan setiap apa yang kami renungkan Tuhan, apa yang kami baca Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan selalu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kepala Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kaki Yesus, biar Tuhan Engkau memberkati mereka hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan Kau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab Imamat berapa Pak Bram? Imamat pasalnya yang ke 26. 26 ya, sebentar ayat, ya. ya 26. ayat 4. Panjang ya.
Kelihatan nggak Pak Bram? Adik-adik kelihatan nggak seringnya share sini? Kelihatan. Ya, Kelihatan. bentar saya besarin lagi nih. Ya, Panjang kali ya. ayatnya Pak yang keberapa Pak? Ayat 26. Ayat 14. 14 sampai Muhammad 26. ya. Ya, kita mulai nih Pak, panjang baca Ya. satu ayat Pak. Ntar itu panjang Hah? sekali, jadi kita bagi aja. Ya, bagi dua ayat ya. Adik-adik, Putri siap Maksudnya nggak? Ntar dulu. Hmm. Itu kan panjang sekali tuh sampai 46 kan. Kita bagi 2 aja. Sampai ayatnya yang ke 30 aja lah. 30 ya. Ya, kita baca dua ayat Pak ya. Iya. Ya, saya mulai duluan Pak ya. Iya. Imamat 26 ayat 14, firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mendengar daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Ayat 16. Ade Putri. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Tujuh belas Dek. Ayat ke-17. 2 ayat ya. 2 ayat Putra. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Ya, Ade Putra. Ayat ke-18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bu Maya. Oh, Pak Bram aja, Pak Bram. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambahkan hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Ayat 22, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Ayat 23, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuhajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku. Adik Putri. Ayat 24 sama 25. Maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh.
Ada Putra 26-27. Ayat ke-26. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Ayat ke-27. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun dapat mendengarkan daku, dan hidupmu telah bertentangan dengan daku. Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ayat 29. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Ayat 30. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Puji Tuhan, haleluya, Amin. firman Tuhan. Ya, silakan Pak Bram. Kita renungkan 3 menit dulu. Oh iya, lupa. Ya 3 menit ada adik ya. Kita merenungkan firman 27. Tuhan yang tadi kita baca. Ya, silakan Pak Bram. Baik. Nah, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan itu saya dapat terima dari ayatnya yang ke-21, 28 dan 29. Di situ dikatakan, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Ayat 28-29.
maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Nah, ini dari ayat ini tema yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan dengan kita adalah jangan mencoba berseteru dengan Tuhan. Iya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sangat sayang dengan bangsa Israel. Tetapi bukan berarti Tuhan memanjakan mereka. Ya. Tetapi Tuhan memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan. Ayat-ayat sebelumnya kita baca bahwa Tuhan kasih peraturan-peraturan untuk bangsa Israel harus mentaati. Nah, Tuhan berikan warning bahwa jika hidup mereka bertentangan dengan Tuhan, maka Tuhan akan hukum mereka itu 7 kali lipat. Jadi Tuhan tidak main-main. Sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, namun Tuhan tetap memberikan hukuman. Bahkan di situ dikatakan bahwa Tuhan menghajar mereka, ya, itu 7 kali lipat, artinya kesempurnaan berlipat ganda. Ya, artinya penghukuman yang maksimal. Bahkan kalau kita baca ayat 29 itu sangatlah mengerikan bahwa mereka akan memakan daging anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi betapa mengerikannya di situ, ya. Nah, jadi Tuhan sedang memperingati bahwa jangan mencoba-coba untuk berseteru atau melawan dengan Tuhan, atau memusuhi Tuhan. Itu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan mereka sebagai umat pilihan. Jadi Tuhan juga sedang memberitahukan bahwa sekalipun kita adalah umat pilihan, namun Tuhan tidak pernah mau memanjakan. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang handal, orang yang tidak memble, orang yang tidak lemah, orang yang tidak mudah untuk terpengaruh. Oleh karena itu Tuhan ingin untuk mendidik umatnya sehingga menjadi umat yang militan, bukan umat yang mudah untuk terpengaruh. Kenapa? Karena bangsa Israel ini sekalipun mereka itu melihat mujizat demi mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan kalau mereka dalam perjalanan ini keluar dari Mesir, namun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah melupakan kebaikan Tuhan, ya, bangsa yang mudah membelakangi Tuhan dalam sekejap. Sekalipun pagi mereka melihat mujizat, sore mereka membelakangi Tuhan dan melawan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan hukum mereka, dan itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi orang-orang yang memang mau mengikut Tuhan. Nah, kita pada era ini orang yang mengikut Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia anugerah dari Tuhan untuk diselamatkan. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang bebas untuk menentang Tuhan dengan melakukan dosa. Rasul Paulus katakan bahwa memang kita adalah orang merdeka, tapi jangan kita memanfaatkan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Ya, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa toh kita kan sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu sekalipun kita berbuat dosa, kan yang penting datang mengaku dosa kepada Tuhan berdasarkan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 itu. Sehingga mereka dengan seenaknya melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Karena mereka menganggap bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Itulah sebabnya mereka tetap hidup di dalam dosa tanpa rasa takut. Nah, ini yang Tuhan katakan bahwa aku akan menghajar kamu 7 kali lipat
justru kita yang sudah mengenal kebenaran itu akan mendapat ganjaran yang lebih. Karena kita tahu. Saudara tahu mengapa iblis itu tidak diampuni oleh Tuhan. Berbeda dengan Adam. Ya. Karena iblis itu sudah ketika diciptakan ada di hadirat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, namun dia memberontak kepada Allah. Sehingga apa? Ketika dia memberontak, maka tidak ada pengampunan bagi dia. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu tidak pernah hidup di depan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak pernah melihat sorga itu seperti apa. Itulah sebabnya ketika mereka berbuat dosa, mereka masih ada anugerah pengampunan kepada mereka di mana Tuhan menyediakan keselamatan bagi mereka. Nah, itu berbeda. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen sudah tahu kebenaran, ketika kita melakukan dosa hukumannya lebih berat. Nah, jadi jangan kita bercoba untuk berseteru dengan Tuhan. Akan berbahaya bagi kita sekalian. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkai ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Saudara tahu, ayat ini digenapi. Ya, hingga hari ini orang Israel nggak punya lagi tempat pengorbanan. Bait Allah nggak ada. Jadi mereka nggak bisa melakukan pengorbanan. Karena pengorbanan itu harus dilakukan di bait Allah. Tuhan muak kata. Tuhan lenyapkan. Sekarang Tuhan lenyapkan kan. Tidak ada lagi tempat pedupaan untuk mereka memberikan pedupaan kepada Tuhan. Nggak ada. Bait Allah nggak ada. Ya. Tuhan situ Tuhan katakan Tuhan akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu. Sekarang coba lihat orang Israel perang terus, kematian di mana-mana. Ini ayat ini digenapi untuk bangsa Israel sekarang. Kenapa? Karena mereka melawan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka salibkan. Pilatus katakan, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang yang tidak bersalah ini. Apa yang mereka lakukan? Biarlah kami yang menanggungnya. Kami dan keturunan kami. Nah, ini keturunannya kan. Yang sekarang menanggungkan. Tiap hari bawa kepala datang benturkan ke tembok ratapan. Menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang kan. Nah, jadi saudaraku, jangan kita mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk melawan Tuhan. Karena kita akan mengalami hal yang sama. Hidup kita tidak damai. Hidup kita kacau balau. Hidup kita terkutuk. Coba lihat orang yang tidak hidup dalam Tuhan itu. Terkutuk. Ya, mengalami banyak hal. Ada orang itu gajinya gede. Tetapi apa yang terjadi? Ngutang sana, ngutang sini. Ibarat orang gali lubang, tutup lubang, nggak penuh-penuh. Hidup susah. Hidup susah. Kenapa? Karena nggak pernah cari Tuhan. Nggak pernah mau datang beribadah kepada Tuhan. Melawan terus. Berzina jalan terus. Judi jalan terus. Mabok jalan terus. Akibatnya apa? Ya kayak gitu. Nah, kita tidak boleh ya seperti itu. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka jangan coba-coba untuk berseteru.
jadi musuhnya Tuhan. Dengan apa? Dengan cara kita melakukan dosa. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Mari kita menjadi sahabatnya Tuhan. Mari kita menjadi temannya Tuhan. Mari kita jadi anaknya Tuhan yang taat. Jangan melawan Tuhan. Ya, sehingga apa? Kita terhindar. Ya, semua orang kan ingin diberkati, tapi banyak orang juga tidak tahu bagaimana caranya diberkati. Sehingga membawa diri kepada kutuk Tuhan. Bukan diberkati tapi kutuk Tuhan. Ada banyak orang berpikir dia anak Tuhan. Ternyata dia sudah dibuang oleh Tuhan. Ya. Dibuang oleh Tuhan bukan karena Tuhan yang mau buang dia. Dia sendiri mau menjauhkan diri dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi tema yang saya dapat pagi hari ini semoga menolong kita sekalian sehingga menjadi orang Kristen yang mau berdamai dengan Tuhan, bukan mau berseteru dengan Tuhan. Bukankah kitab Yesaya katakan marilah kita berperkara dengan Tuhan. Ya, semua yang melakukan kejahatan tinggalkan dan berpaling kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Maka sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Tuhan akan menyucikan kita. Kita hidup di dalam kesucian hidup. Dan kalau kita hidup dalam kesucian hidup, maka berkat-berkat Tuhan terus mengalir kepada kita. Kalau berkat Tuhan sudah mengalir kepada kita, maka damai sejahtera sukacita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya apa? Damai sejahtera itu mengalir dari dalam dan kita nikmati dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan mungkin ada yang ingin untuk berbagi rema, silakan nanti kalau ini saya tambahkan. Terima kasih Pak Bram. Silakan Bro Pian. Yang lain, adik-adik, apa yang didapat dari ayat-ayat yang kita bacakan firman Tuhan tadi? Ada Putri, ada Putra, Bu Maya. Ya, kalau gitu saya nambahin dikit Pak Bram ya, tentang apa yang ini, ayat yang tadi. Tentang kutuk ini. Berkat atau kutuk itu pilihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dari bacaan hari ini, saya ulang lagi bacanya tuh dari ayat berapa? Tadi 14 Pak ya? Ya. Ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak menegakkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, ayat 15, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Artinya udah jelas jika bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan hati mereka muak mendengarkan peraturan Allah, sehingga mereka tidak melakukan perintahnya dan menolak perjanjiannya atau memungkiri perjanjiannya, maka Allah akan menimpakan banyak kutukan kepada bangsa Israel. Kutukan Allah diberikan banyak hal. Pertama, kita lihat bangsa Israel ya, kehidupan yang melarat akan penyakit, gagal panen, dan penjarahan oleh musuh. Itu di ayat 16 itu sampai 20. Kedua, kehidupan yang dilanda ketakutan karena ancaman serangan binatang liar, serangan musuh, wabah penyakit,
bahkan perang sesama bangsa Israel sendiri. Nah itu di ayat 22 itu sampai 29. Ketiga juga kehidupan yang di ketakutan dan keputusasaan karena ditinggal oleh Allah. Tetapi sekalipun demikian, Allah tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, sehingga ia akan mengingat perjanjiannya dan kembali memberkati mereka. Nah dari ayat yang kita baca, yang barusan tadi kita baca, mengajarkan kita bahwa Allah berdaulat mengangkat atau menjatuhkan manusia maupun bangsa. Ia berkuasa mengaruniakan kedamaian kepada orang yang taat kepadanya maupun sebaliknya, yaitu menimpakan ketakutan dan kekacauan kepada orang yang melawan kehendaknya. Merujuk sama kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristen, apakah kehidupan saya atau adik-adik atau siapapun, apakah lebih banyak menaati kehendaknya atau sebaliknya, yaitu kita berdoalah selalu supaya diberi apa ya, Om Bram, Pak Bram diberi apa? Diberi apa sih? Kemampuan. Iya, Bisa kemampuan. hidup dalam Aduh, lupa. kebenaran. Nah, itu merujuk kita lihat Ulangan 11 ayat 26 ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ya kita harus taat setiap menit, setiap jam. Nah itu gimana caranya, ya kita selalu berdoa untuk diberi kemampuan berdoa kepada Allah supaya diberi kemampuan untuk mentaati perintah-perintahnya. Ya itu aja Pak Bram. Silakan Bu. Iya, ini aku udah siap-siap mau pergi, tapi saya mau ini sebentar. Mau pergi? Tadi Iya. bahwa kita setiap kita sangat butuh Tuhan ya. Dari ayat-ayat yang kita baca itu adalah kebalikan dari apa yang kita baca hari Sabtu yang lalu ya, di mana kalau engkau taat maka berkat, perlindungan, penyertaan ya, dan yang akan Tuhan berikan. Tapi hari ini kita membaca hal-hal jika orang itu tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat buruk, bahkan mengerikan. Artinya apa? Bahwa betapa ya memang hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus ya, itu dibutuhkan keseriusan. Ya, coba kita lihat Adam. Mungkin orang mengatakan, padahal cuma begitu doang ya kesalahan Adam, tapi kok dia langsung diusir dari sorga. Jadi di situ artinya bahwa betapa pentingnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan sekedar kudus, kita nggak usah, jangan melakukan apa-apa. Kalau menurut saya tidak seperti itu ya. Kudus itu dalam segala hal dalam kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita ya, hati kita, perbuatan kita itu harus benar, karena seperti Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. Yesus berkata di Yohanes yang di pokok anggur tuh Yohanes 15 ya, bahwa di luar aku
kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu sungguh benar ya. Jadi dan kita sudah lihat betapa Israel itu jatuh bangun. Mereka sudah melihat Tuhan yang luar biasa dari mulai saat mereka di Mesir ya. Tetapi ya mereka bisa berpaling kepada ilah lain hanya dalam waktu sebegitu dekatnya. Jadi betapa menurut saya betapa bodohnya ya. Dan akhirnya seperti tadi Om Bram katakan bahwa apa yang dilakukan Israel itu bukan hanya pada saat mereka keluar dari Mesir, bahkan sampai Yesus datang di hadapan mereka pun mereka tetap tegar tengkuk ya. Bahkan mereka dengan mengatakan ketika mau menyalibkan Yesus, salibkan dia, biarlah ini ditanggung oleh anak cucunya, dan benar-benar terjadi akibatnya sungguh sangat mengerikan ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia ya. Israel yang sudah terserak ke berbagai dunia, Tuhan kembalikan ke negara perjanjiannya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan, itu sangat penting ya. Setiap saat, bahkan ada lagu yang mengatakan, setiap Tuhan tiap jam ku memerlukanmu ya. Setiap jam ya, setiap menit, setiap detik kita butuh Tuhan. Ketika kita mau pergi, kita butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan lah, hanya di dalam Tuhan kita tenang. Hanya di dalam Tuhan kita damai. Bukan karena banyaknya uang kita hidup damai. Ada begitu banyak orang punya uang, harta melimpah, tapi mereka tidak damai. Tetapi damai yang dari Tuhan itu adalah damai yang sebenarnya, karena Tuhan adalah sumber damai, sumber sukacita ya. Apiang saya serahkan ke Apiang ya. Aku nggak bisa lagi ya Apiang ya. Ya, terima kasih Bu Yang Maya. Mungkin Pak Bram bisa mau nambahin atau gimana Pak? Makasih Bu Maya. Iya, jadi di sini Tuhan kasih warning bahwa kalau mereka melakukan dosa di mana mereka menentang Tuhan, maka mereka dihukum ya. Nah, jadi ketika Tuhan menghukum itu bukan berarti Tuhan itu melakukan hal yang tidak adil. Justru di situ keadilan Tuhan ya terjadi ya. Coba kita baca ayat 16 itu dikatakan, maka aku pun akan berbuat demikian. Ya, berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang tidak cari Tuhan sehingga walaupun gaji gede ya, namun hasilnya apa? Habis saja dimakan, entah dimakan hantu apa gitu ya. Jadi menabur ini bukan berarti hanya menabur benih, tetapi kita melakukan banyak hal tetapi kita tidak dapat hasil. Kemudian di situ ada penyakit ya yang membuat jiwa merana. Kalau orang sakit itu mana enak? Nggak enak kan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Saya pernah ya bertemu dengan seorang bapak punya anak 4 orang. Dia katakan bahwa saya tidak pernah memarahi anak-anak saya, Pak. Bahkan kita jangan paksa anak-anak untuk beribadah, Pak. Nanti kalau mereka sudah gede, baru nanti datang dengan sendirinya kepada Tuhan. Nah, kalau sepintas lalu, sepertinya Bapak ini orang baik gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anaknya sampai hari ini ya tidak mencari Tuhan. Mereka ambil jalan sendiri untuk menjadi orang yang beragama berbeda. Ya. Tidak satu pun yang berhasil hidupnya. Mereka jadi orang yang nggak punya apa-apa, miskin hingga hari ini. Nah, tapi kalau ayah yang mengasihi anak, kalau mereka bersalah pasti didisiplin. Itulah Tuhan. Ya. Bapak yang baik. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah memarahi anaknya walaupun salah, tidak pernah menyuruh mereka beribadah, hati-hati. Itu berbahaya ya. Nah, jadi begitu juga dengan Tuhan.
Tuhan itu mendisiplin kita, ya, oleh karena Dia mengasihi kita. Karena itu bentuk dari keadilannya terhadap kita. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka Dia adalah setia dan adil. Jadi Dia setia mengampuni tetapi adil di mana Dia harus memberikan disiplin. Artinya ada hukuman tetap. Hukuman tetap ada. Ya, kita diampuni tetapi hukuman tetap. Anak saya kalau melakukan kesalahan, ya, dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia minta maaf, ya, saya ampuni. Tapi saya tetap memberi ganjaran sebagai bentuk keadilan saya supaya menjadi ajang untuk membuat dia jerah, tidak mengulangi kembali, gitu. Nah, Tuhan pun begitu, ya, sehingga itu menjadi peringatan bagi dia supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bahkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana bahwa karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, maka kita akan dihajar. Dihajar itu tahu, ibaratnya kalau dihajar itu pokoknya pukul, mau hajar dengan gaya apa juga, mau hidup-hidup mati-mati. Itu namanya menghajar. Mengajar itu dengan sekuat tenaga memukul, ya, dan menyesah itu ya itu dicambuk, ya. Nah, jadi kalau kita anak maka Tuhan pasti kalau kita lakukan dosa pasti dihukum. Diampuni, yes, pasti diampuni, tapi harus dihukum. Nah, jadi ketika kita dihukum, jangan kita bilang Tuhan jahat. Nah, ini kalau kita bilang Tuhan jahat berarti kita adalah anak yang tidak baik. Nah, Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Betul kan? Kalau kita dipukul kan tidak enak toh. Tapi itu akan membawa sukacita. Ya. Kita akan sadar bahwa ternyata itu baik bagi kita. Ya. Anak saya ya selalu saya bawa dia sebagai contoh, ya. Hari ini dia bersukacita, dia katakan sama teman-temannya, aku bahagia punya ayah dan ibu yang kalau saya salah mereka selalu disiplin saya. Mereka maafkan saya, tapi mereka disiplin saya. Nah, itu bentuk dari kasih mereka kepadaku. Jadi dia yang cerita. Bukan kami, tapi dia yang cerita dengan teman. Nah, begitu juga dengan kita. Kita yang mendapat anugerah Tuhan, seharusnya kita juga bercerita kepada Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bukan dikasih oleh Tuhan sehingga kita melakukan dosa pun tidak dihukum, kita anak gampangan namanya. Anak gampangan itu terserah bukan anak saya juga, kan begitu ya. Nah, tapi karena kita anak Tuhan, Tuhan tetap disiplin. Oke, itu tambahan dari saya, Prof, ya. Oke, terima kasih Pak Bram. Ya, kita tutup ya saat teduh hari ini. Adik-adik boleh minta puji-pujian lagi adik-adik, lalu ditutup oleh Pak Bram doa. Adik-adik, halo, ya mungkin lagi ini. Apa langsung ditutup doa aja Pak Bram? Nah, Apa nyanyi Pak Bram? Pak Bram nyanyi? Apa langsung tutup doa? Boleh kita nyanyi satu lagu, ya. boleh juga. Boleh. Nyanyi lagu apa? Buka lagu dulu. Ya kalau saya sih nggak bisa nyanyi Pak Bram. Iya. Bentar, saya cari lagu dulu. Ya cari lagu lah. Kayaknya kalau nggak ada puji-pujian kurang ini Pak Bram ya. Iya. Lagu cari apa? Nah ini. Bapa sepertimu. Iya. Di telapak tanganmu
tertulis namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Haleluya, kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami.